kita bisa mengenal suatu peradaban bangsa atau negara, kita cek bagaimana mereka menangani sampahnya. Nah, kalau kita memang sudah bijak dalam konteks sampah tadi dan bisa diakui sebagai negara yang teruji dan terpuji, insya Allah berarti kita sudah naik kelas. Kita juga memahami tantangan bahwasanya sampai dengan hari ini negara kita masih belum bisa dikatakan Indonesia bersih dan bebas sampah. Yang goalnya adalah targetnya 2025 itu tercapai. Nah, saya tertantang berkontribusi untuk membantu berkontribusi agar Indonesia bersih bebas sampah tahun 2025 itu tercapai. Karena kita memahami tidak bisa ini levelnya individu, tidak bisa hanya kelompok, tapi semua kolaborasi dan sinergi untuk memastikan target itu tercapai. Halo teman Spektrum, kembali lagi di podcast kami. Di sini kita akan membahas mengenai urgensi di Indonesia, yaitu urgensi pengelolaan sampah. Seperti berita yang rame-rame akhir-akhir ini nih, di bulan-bulan lalu itu ada isu mengenai penurunan kualitas udara di Jabodetabek, khususnya di Jakarta. Kemudian saat ini karena lagi musim hujan, di beberapa daerah bahkan di kota besar tuh terjadi banjir yang cukup deras gitu. Nah, oleh karena itu, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kang Wahyu Darmawan. Kang Wahyu Darmawan ini seorang ketua Perbanusa di kota Cimahi, kemudian berpengalaman juga di Citarum yaitu proyek Citarum Harum, dan juga tentu masih banyak pengalaman Kang Wahyu Darmawan yang masih banyak banget. Oleh karena itu kita langsung aja kenalan sama Kang Wahyu. Halo Kang Wahyu Darmawan, apa kabar Kang? Ya, alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa ceritain gimana sih perjalanan tadi hari ini ke sini gimana Kang? Ya, saya perjalanan hari ini ditempuh dari tadi malam ya. Dari malam? Ya, karena memang ada acara lain tadi Oh, malam. oke. Kemudian karena sudah saya pikir sudah waktunya ke Jakarta, tidak pulang ke rumah langsung lanjut ke Jakarta. Oh, berarti tadi lanjut habis dari malam itu langsung ke sini ya Ya, Kang? betul. Oh, oke. Pagi hari tiba-tiba di Berarti Jakarta. masih fit Kang? Alhamdulillah masih fit. Masih semangat, oke. Mungkin di sini kita akan membahas mengenai pengelolaan sampah ya Kang, sama edukasi yang ramah lingkungan nih gitu. Ya. Nah, bisa jelasin nggak sih Kang gimana latar belakang Kang Wahyu dan pentingnya pengelolaan sampah di Indonesia? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ya. Saya memang menjadi ketua dari Perbanusa. Nah, Perbanusa itu adalah kepanjangannya Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara. Nah, ketua dimaksud adalah ketua dari Kota Cimahi, Perbanusa Kota Cimahi. Karena tentu di tingkatan provinsi juga ada ketuanya, nasional pun juga ada ketuanya. Di sini adalah organisasi yang terdiri dari individu-individu yang bergerak dalam bidang baik persampahan, ya, kemudian limbah dan segala turunannya yang terkait dengan sampah tadi. Ya. Kemudian bagaimana saya memulai? Memang kalau latar belakang saya memang dari bidang MIPA ya, matematik ilmu pengetahuan alam dan fokusnya di biologi. Dan sampah ini memang berkaitan dengan urusan yang erat dengan lingkungan hidup. Dan kebetulan saya lulusan Unpad. Unpad itu memiliki pola ilmiah pokok Bina Mulia Hukum ya dan lingkungan hidup untuk kepentingan pembangunan nasional. Jadi ini hanya bagian dari soal pola ilmiah pokok dari perguruan tinggi alumni saya dulu. Nah, kemudian banyak hal yang dulu sudah dilakukan dalam konteks lingkungan hidup ya. Dan kemudian dari sekian banyak urusan lingkungan hidup nanti ada yang beririsan dan berurusan dengan sampah. Berkaitan dengan Citarum Harum itu memang sebuah gagasan yang dimulai di 2018. Sebenarnya 2017, tapi kemudian ada Perpresnya 2018, Perpres 19 2018 untuk menangani daerah aliran Sungai Citarum. Dan saya memang terlibat. Ada 23 sektor di sana. Saya membantu sektor pembebitan 1 sampai dengan 9 sebagai komunitas yang kemudian berpartisipasi. Nah, fokus pada persampahan, pada dasarnya sampah itu ada 2 kelompok. Ada urusan pengurangan dan ada urusan penanganan. Nah, urusan pengurangan itu adanya di hulu, kemudian penanganan adanya di hilir. Dan kemudian kalau wilayah, siapa yang berperanan, kalau bicara pemerintah daerah, urusan di hulu itu adalah urusannya kota kabupaten, ya. Dan sebaiknya sampai ke hilir, yaitu urusan penanganan. Tapi kadang-kadang kalau kondisi tertentu kota kabupaten tertentu belum siap, maka urusan penanganan nanti ditanggung jawab oleh provinsi sebagai backup, gitu kurang lebih.
Oke, mungkin aku penasaran kan dulu kan dari Unpad bahkan Ya, sampai sekarang itu apa sih yang buat Kang Wahyu tuh pengen terus bergelut di bidang ini dan sampai pengen fight terus nih di bidang ini? ya. Jadi dari alumni Unpad kan beragam ya Ya, disiplin ilmunya. mm-mm. Namun karena pola ilmiah pokok itu membuat saya selalu kembali teringat ini bagian dari memastikan disiplin ilmu saya bermanfaat Ya, ya. Kemudian kita juga memahami tantangan bahwasanya sampai dengan hari ini negara kita masih belum bisa dikatakan Indonesia bersih dan bebas sampah. Dan ini juga merupakan bagian dari Jakstranas yang goalnya adalah targetnya 2025 itu tercapai. Nah, saya tertantang berkontribusi untuk ya bagian dari kapasitas saya, porsi saya untuk membantu berkontribusi agar Indonesia bersih bebas sampah tahun 2025 itu tercapai. ya. Karena kita memahami tidak bisa ini levelnya individu, tidak bisa hanya kelompok, tapi Betul. semua kolaborasi dan sinergi untuk memastikan target itu tercapai. Ya. Jadi semua orang harus ikutan terlibat ya kan, bahkan dari individu sekalipun Ya, gitu ya. karena merupakan tanggung jawab individu, Mm-mm. tanggung jawab komunal atau kelompok ya. Dan pada akhirnya ini harus diimplementasikan dengan baik karena kalau satu atau kelompok tertentu yang melakukan tidak diiringi yang lain tetap nggak beres-beres nih Ya, persoalan sampah. betul. Nggak akan beres-beres. Bahkan dari sampah ini dari dulu ya kan sampai sekarang nggak beres-beres. Ya. Barusan juga Kang Wahyu udah sempat mention nih kondisi sampah saat ini. Mungkin bisa ceritain nggak sih Kang kondisi sampah saat ini menurut pandangan Kang Wahyu itu gimana sih? Ya, tantangan ini mengemuka baik di dalam tataran individu, kemudian rumah tangga ya, kemudian komunal dalam hal ini bisa RT, RW sampai dengan desa ataupun kelurahan, bahkan sampai dengan kota atau kabupaten. Sederhananya misalnya begini, di sebuah wilayah, apakah itu kota kabupaten, belum tentu mereka memiliki tempat pemrosesan akhir, TPA. Nah ini jangan salah diartikan. Kadang-kadang banyak yang mempersepsikan tempat pembuangan akhir. Tidak, regulasinya Undang-Undang Persampahan nomor 18 2008 itu bicaranya tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Nah itu di hilir. Tapi bagaimana di hulunya? Kadang-kadang kita sebagai individu pun lupa sebagai produsen atau pembuat sampah, muncullah timbulan sampah. Menurut statistik adalah 0,6 kg per hari ya, per jiwa. Itu yang diproduksi sebagai sampah per jiwa ya. Nah, itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab pribadi, kemudian jamaah ya kelompoknya, dan kemudian harus selesainya di hulu bukan di hilir. Kalaupun sampai ke hilir berarti ada proses yang belum tuntas, akhirnya yang di hilir pun harus mencoba membantu menuntaskannya. Oke. Mungkin ini aku akan tanya mengenai teknisnya Kang. Gimana sih metode pengolahan sampah yang paling efektif untuk saat ini? Ya, jadi kita harus konteksnya efektif dan efisien harus paham dulu. Ya, betul. Efektif itu melakukan hal yang benar. Sementara efisien melakukan hal yang benar tadi dengan benar. Jadi efektif memastikan goalnya tercapai, kemudian efisien memastikan goalnya tercapai itu dengan minimal effort ya. Tapi harus tetap tercapai. Nah, kemudian ada dua kelompok besar yaitu pengurangan dan penanganan. Pada dasarnya sebagian besar masalah sampah itu begitu diproduksi itu sudah akan bisa terjawab sebagian besar adalah kalau bisa dipilah. Karena tantangan sampai hari ini adalah karena tidak berhasilnya pemilahan di awal berdampak kepada kelanjutan kos-kos atau biaya-biaya tambahan yang terus sampai dengan ke hilir tadi. Karena apa? Dengan ada konsep pemilahan tadi di depan, di hulu, di tempat timbulan sampah itu terjadi, memastikan efisien, itu pasti efisien. Kemudian dengan adanya sudah tertata ya dengan baik, proses untuk membuat sampah ini di proses akhir itu menjadi jauh lebih mudah. Nah, saya bisa ceritakan ini agak panjang nggak Pak? Ya. Kan terbagi dalam beberapa kelompok. Pertama anorganik, itu yang bukan organik, kemudian ada organik, dan kemudian ada residu. Kita mengenal nanti ada 5 warna sampah ya, dan akan beda-beda kemudian bagaimana penyikapan terhadap jenis sampah tadi. Organik nanti bisa
kita kelompokkan sebagai berikut. Begitu ada sampah organik, kita, dan ini populasinya jumlahnya besar ya, Ya. kontribusinya 50% bahkan 60% lebih. 60%. Sampah yang baru menjadi sampah organik itu kita sisihkan dulu mana yang bisa menjadi ekoenzim. Ekoenzim itu nanti menjadi sebuah produk yang bermanfaat untuk ngurusin sampah juga. Karena dengan menghasilkan ekoenzim nanti urusan bau menyengat yang kurang nyaman itu bisa dibantu. Ekoenzim pun bisa menjadi sabun dan sebagainya. Intinya banyak manfaatnya. Dan yang terpenting semuanya manfaat ini bisa dioptimalkan dengan sampah dicampur dengan ekoenzim tadi. Kemudian ada kelompok organik yang bisa menjadi pakan. Pakan siapa? Ada 3 kelompok besar. Pertama adalah ruminansia. Ruminansia itu hewan memamah biak, contohnya kelinci, kemudian sapi dan juga kambing. Jadi kalau ada sampah organik, kemudian bisa diberikan pakannya untuk ruminansia, kita berikan dulu kepada ruminansia, ya. Nah, kalau kemudian ada jenis pakan hewan lain tapi bukan untuk ruminansia, yaitu adalah untuk unggas. Bisa ayam, bisa bebek. Nah, kalau masih ada lagi kelompok lain yang mereka tidak makan, baik si ruminansia maupun unggas, kita bisa berikan kepada yang disebut black soldier fly, lalat tentara hitam. Dia akan menghabiskan semua sampah organik yang memang layak untuk dimakan oleh mereka. Nah, selain sampah organik yang bisa dijadikan pakan, akan ada juga sampah organik yang tidak bisa dimakan oleh binatang-binatang tadi. Itu nanti kita kelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu sampah organik yang masih bisa menjadi sumber daya. Itu nanti ada beragam turunannya. Pertama adalah untuk bisa jadi RDF, refuse derived fuel, ya. Kemudian SRF, solid concentrated fuel, ya. Kemudian ada lagi BCF, biomass co-firing, ya. Kemudian ada yang disebut biomasa saja, ya. Kemudian ini nanti bisa menjadi sumber daya campuran untuk bahan bakar. Lanjutnya ada juga organik yang sudah bercampur dengan residu. Nah, ini yang nanti harus ada penanganan lebih lanjut. Itu untuk organik. Bagaimana dengan anorganik? Saya kira mulai dari jenis plastik, besi, kaca dan lain-lain sudah akan ada off-takernya, dan ini punya nilai sendiri. Nah, tinggal residu. Residu ini ada kelompok yang memang menjadi sesuatu yang sudah tidak punya nilai tambah, tidak bisa didaya gunakan. Dan ada satu lagi dari residu ini adalah yang masuk kelompok B3, bahan beracun berbahaya. Ini ada penanganan khusus. Nah, jadi sampah inilah yang nanti dikecualikan. Kita limpahkan kepada pihak yang berwenang yang menanganinya. Nah, kalau ini sudah kita bisa lakukan pemilihan di hulu, maka beban di hilir akan berkurang. Nah, sayangnya tantangan kita adalah masih banyak orang asal sampah tidak di lingkungan kami. Berarti beres urusan. Padahal itu hanya memindahkan masalah ke pihak lain. Kurang lebih begitu. Oke. Kira aku juga mau mention mengenai teknologi saat ini, Kang. Teknologi itu kan macam-macam ya, ada yang dari mesin, ada juga sekarang yang lagi ramai itu digital, bahkan AI segala macam. Nah, pertanyaannya gimana sih teknologi ini bisa membantu dalam pengolahan sampah yang lebih efisien? Ya, pada dasarnya teknologi memang harus efektif, itu dulu. Semua teknologi dalam persampahan memastikan efektivitasnya terjadi. Nah, kemudian mari kita lihat lagi. Dari sekian teknologi ini mana yang paling efisien? Tapi bukan hanya soal efisien. Apakah teknologi tadi selain efisien digunakan juga mampu meningkatkan nilai tambah? Ya. Nah, saya ambil contoh tadi. Organik, orang begitu melihat ini bau dan sebagainya cenderung ingin membuang. Tapi di lain pihak, orang yang menerima sampah melihat ini memang bau, tapi sebenarnya baunya bau bagaimana? Ada hewan yang bisa menghilangkan baunya. Ada produk yang bisa menghilangkan baunya. Itu berarti sebuah teknologi. Ya. Nah, artinya binatang bisa menjadi bagian dari teknologi tadi. Tapi sebenarnya ini lebih pada rekayasa pendekatan manusia untuk kemudian sawah itu bisa dilakukan pengolahannya. Nah, kemudian dari teknologi yang ada itu nanti akan ada beragam turunannya tergantung pada seberapa kemampuan orang-orang tadi melihat sampah itu bisa menjadi sumber daya. Contoh sampah organik sudah bau tadi, kemudian di rekayasa tertentu dengan misalnya ada istilahnya biomisasi dan sebagainya, akhirnya bisa menjadi RDF. Dari semula waktu orang mengambil sampah itu dibayar, bahkan ngambil sampahnya, terus dia rekayasa menjadi RDF. Itu setahu saya RDF bahkan bisa dengan
indikator tertentu ya, bisa dilepas dari mulai 400.000 1 ton sampai dengan 800.000 1 ton, tergantung indikator-indikator yang capai. Artinya apa? Ini sampah loh, orang buang loh. Tapi kemudian bisa dikemas tertentu dengan rekayasa tertentu, akhirnya menjadi sesuatu yang punya nilai Yang bernilai. lumayan, gitu ya, 800.000 1 ton begitu. Itu gambaran. Nah, kemudian teknologi apa yang paling efisien? Nah, tidak ada teknologi yang bisa melakukan tuntas semua jenis sampah. Pada akhirnya sampah ini harus diidentifikasi jenis sampah seperti apa, teknologi apa yang paling efektif dan efisien untuk menuntaskan sampah tersebut. Sehingga tidak ada satu perangkat untuk semua sampah. Yang ada adalah kita tahu karakteristik sampahnya, kemudian kita tangani teknologi apa yang paling pas dan punya nilai tambah untuk menangani hal tersebut. Kalau mau dijelaskan nanti macam-macam, tapi gambarnya kurang lebih seperti itu. Oke. Kan aku mau tanya soal digital, Kang. Apa sih yang bisa teknologi digital lakukan untuk membantu pengelolaan sampah ini, Kang? Nah, ini harus dilihat secara komprehensif ya. Betul. Karena kalau misalnya hanya untuk pelaku rumah demi rumah dan satu sama lain pendekatan digitalnya berbeda, itu juga belum tentu membuat suatu perbedaan. Tapi kalau ini pendekatan digital ini menjadi dilakukan berbarengan ya, misalnya dalam pendekatan aplikasi tertentu ya, dengan pemberian nilai tambah tertentu dilakukan secara masif, apa yang menarik itu membuat bisa dikemas dalam bentuk data. Dan dari data kemudian muncul informasi. Informasi bisa membuat simpulan apa yang langkah terbaik untuk penanganan selanjutnya. Karena apa? Sampah di desa, sampah di kota berbeda. Kota dengan populasi anak muda besar dengan orang tua besar itu juga berbeda. Sehingga data itu nanti bisa menyimpulkan jenis sampah apa yang terbanyak, bagaimana penanganan sampah, karena karakteristik sampah berbeda, penanganan juga berbeda dan teknologinya berbeda. Ya, contoh begini, kalau di perkotaan akan ada banyak sampah rumah tangga, tapi di pedesaan selain sampah yang diproduksi oleh penduduk, juga ada sampah dari hasil pertanian misalnya, ya, atau hasil perkebunan. Nah, pendekatannya berbeda. Kemudian masa proses sampah satu sama lain itu juga berbeda. Dan ada yang unik, contoh begini. Regulasi sampah yang berasal dari pesawat terbang internasional. Di bandara itu penanganan sampah untuk penerbangan internasional harus diproses di situ, dibakar dan sebagainya tuntas. Tapi kalau penerbangan domestik akan ada beda lagi. Apa yang menarik? Kita tahu misalnya di tempat kita karakteristik sampah dominannya adalah organik di atas 60%. Tapi sampah dari penerbangan pesawat maskapai internasional misalnya, itu sampah anorganiknya bahkan di atas 60%. Nah, itu kan berarti karakteristik berbeda. Sehingga pendekatan teknologi yang akan digunakan juga berbeda. Nah, kemudian dengan pendekatan digital tadi, kan kita juga mengenal istilah hilirisasi dan sebagainya ya. Nah, itu adalah membuat langkah-langkah ini bukan hanya menyelesaikan urusan saat itu, tapi memberi gambaran besar, gambaran secara umum, dan kemudian secara statistik, secara katakan histori ya, akan kelihatan tren-tren dan sebagainya. Nah, ini yang menarik karena apa? Hari ini kita melakukan pendekatan teknologi A efektif, tapi belum tentu akan selamanya efektif. Proses itu akan membantu menyesuaikan dengan teknologi apa saja yang secara bertahap akan memastikan penanganan karakteristik sampah berbeda akan bisa dituntaskan dengan pendekatan teknologi yang insya Allah menyesuaikan dengan karakteristik sampahnya. Jadi pendekatan digitalisasi itu penting. Dan satu lagi, harus dikaitkan dengan urusan non persampahan. Artinya apa? Dia sudah punya masalah dan dibereskan dengan pendekatan digital. Tapi kenapa tidak urusan lain non persampahan dibereskan juga dengan hal yang sama, yaitu pendekatan digital. Contoh, sampahnya dia beres. Tapi sewaktu-waktu dia perlu tukang cat di rumah, semoga aplikasi tadi juga bisa menjawab. Ujung-ujungnya aplikasi yang digunakan tadi tidak bermanfaat untuk urusan sampah semata, tapi juga urusan non persampahan. Ujung-ujungnya, kalau bahasa saya, aplikasi dan digitalisasi yang dilakukan membuat barang ini menjadi rujukan pertama dan utama untuk digunakan. Dan kalau sudah dilakukan, dia diakui, teruji dan juga terpuji. Kurang lebih begitu. Apalagi kalau misalnya sampah itu kan udah kayak kita pasti nemu sehari-hari gitu kan. Makanya kan orang-orang pun
kalau misalnya dengan aplikasi ini, kalau misalnya nanti kita buat gitu ya, orang pun bakal pakai aplikasi ini terus-terusan gitu ya, Kang, kurang lebih. Oke, selanjutnya barusan Kang Wahyu juga udah sempat mention soal regulasi, Kang. Ya. Gimana sih peran pemerintah dalam mengatur dan juga mendukung pengolahan sampah? Oke, jadi ini kembali kepada siapa penanggung jawab apa, ya. Jadi pemerintah pusat sudah punya kebijakan. Beliau pun bahkan membuat target, ya. Pemerintah pusat membuat target yang disebut dalam namanya Jakstranas, kebijakan strategi nasional, ya. Dengan tagline-nya keren. Indonesia bersih bebas sampah tahun 2025. 2025. Artinya urusan sampah di Indonesia mestinya beres tahun 2025 di tingkat nasional. Karena ada Jakstranas berarti harus ada Jakstrada, turunannya baik di pemerintah provinsi maupun juga kota dan kabupaten. Nah, mengacu pada undang-undang yang ada terkait dengan persampahan, penanggung jawab sampah itu sebenarnya bukan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi, tapi kota dan kabupaten. Jadi mestinya sudah beres di kota maupun kabupaten. Dan ini peranannya adalah urusan pengurangan di hulu dan urusan penanganan di hilir. Kalau sudah beres di hulunya, insya Allah beban di hilirnya kecil. Tapi apakah kota kabupaten punya kesiapannya sama? Ternyata tidak. Maka kemudian pemerintah provinsi harus membackup. Membackup dalam konteks apa? Regional. Maka kita mengenal ada TPA, tempat pembersihan akhir level kota kabupaten. Ada juga yang disebut TPPAS, ya, tempat pengolahan pembersihan sampah akhir, ya, atau akhir sampah. Sifatnya regional, berarti kota kabupaten beberapa digabung begitu. Dan itu levelnya di tingkat provinsi. Bagaimana dengan level pemerintah pusat? Ada yang dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Kemudian juga dari PUPR, urusan infrastrukturnya, dan mereka berkolaborasi antar kementerian ini untuk membantu memastikan urusan persampahan itu tertangani baik di level kota kabupaten maupun provinsi. Jadi peranan pemerintah pada akhirnya kurang lebih demikian. Siapa yang di depan? Kota kabupaten. Di backup oleh pemerintah provinsi, di backup juga oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana ini kolaborasinya, sinerginya, apakah bagus? Nah, tetap semua pihak harus berproses untuk memastikan yaitu tadi efektivitas dan efisiensi juga terjadi di level pemerintah. Dan jangan lupa urusan konkuren itu wilayah otonomi daerah. Urusan absolut itu urusan pemerintah pusat. Nah, karena urusan beda-beda, maka tetap penanggung jawab utamanya adalah baik pemerintah daerah dan kota kabupaten di backup oleh provinsi. Dan saya percaya regulasi sudah cukup baik. Tinggal bagaimana kemudian ya eksekusi. Ya. Dan eksekusi ini dalam tingkatan pemerintah daerah tetap harus dikontrol oleh wakil rakyat. Nah, di pemerintah pusat ada juga namanya senator. Tiap provinsi ada punya 4. Nah, ini perlu kita ya semua mata ini memastikan agar sampah di 2025 Jakstranas itu benar-benar bisa tercapai. Indonesia bersih bebas sampah. Oke, Kang. Kalau barusan kita bahas dari sisi regulasi atau pemerintah. Kita coba geser nih ke sisi masyarakat. Biasanya kesalahan apa aja sih yang umum ditemukan dalam pengolahan sampah di sisi masyarakat? Ya, pertama kita harus apresiasi apapun yang ada di masyarakat sebagai kearifan lokal. Namun kita juga menyadari kebiasaan, karakter tentu berbeda-beda. Namun kita harus berprasangka baik pada masyarakat bahwasanya asalkan mereka mengikuti regulasi, insya Allah masyarakat, kalau masyarakat regulasinya efektif, insya Allah masyarakat secara bertahap akan ngikutin. Nah, ada area kesadaran masyarakat, tinggal bagaimana pemerintah kemudian menyikapi dengan baik, ya. Kemudian terkait dengan selain kearifan lokal, regulasi juga bisa memaksa. Saya membuat singkatan MATA MAMA. Mau, tahu, mampu, mahir. Mau, tahu, mampu, mahir. Biar gampang MATA MAMA. Nah, ada masyarakat yang tidak mau tahu. Akhirnya harus diawali dengan mau. Ya, jadi mereka mesti mau. Mau apa? Mau tahu. Karena mau tahu akhirnya jadi tahu. Mata udah beres. Nah, level ini adalah level proses untuk memulai kesadaran. Tapi eksekusinya di mana? Bagaimana mereka berproses dengan melatih diri akhirnya menjadi mampu. Saat sudah mampu, untuk dirinya mampu. Orang lain mungkin belum, maka dia harus
mengedukasi. Cara paling efektif adalah mengajar, mengedukasi, memberi contoh. Ujung-ujungnya yang mampu tadi melatih dirinya dan juga memberikan edukasi pada orang lain, akhirnya dia menjadi mahir. Nah, jadi proses di masyarakat yang paling efektif adalah bagaimana mereka-mereka yang semula tidak tahu, dibuat menjadi mau tahu, akhirnya tahu, terus berproses menjadi mampu. Setelah mampu, ada beberapa di antara mereka karena udah terlatih, biasa menjadi mahir. Nah, mereka baik yang mampu mau mahir, memberi informasi, memberi tahu pada yang lain, pada akhirnya yang semula hari ini tidak tahu, akhirnya tahu, mau, dan akhirnya juga mampu. Kalau semuanya sudah mampu, ya beres hidup masalahnya. Karena semua kembali kepada diri sendiri. Nah, kita lihat, kadang kita lihat ada sebuah pertandingan olahraga. Ada kelompok, katakan dari negara tertentu, supporternya. Begitu beres pertandingan, beres juga sampahnya. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita masih berproses menuju ke sana. Karena yang mampunya masih sedikit dibandingkan yang belum mau tahu, belum tahu, ya seperti itu. Iya. Oke, mungkin dari Kang Wahyu ada nggak sih contoh sukses dari komunitas atau daerah yang udah berhasil dalam pengelolaan sampah? Ya, dalam konteks wilayah terbatas ya. Kadang-kadang mereka disebut sebagai kawasan bebas sampah, ya KBS. Di Bandung dari 1.500 kota Bandung ya, 1.500 sekian RW itu sudah lebih dari 200 yang disebut kawasan bebas sampah. Itu bagus ya. Namun apakah kesadaran ini bisa bertahan? Nah, ini tantangan. Karena bagi saya yang disebut berhasil itu ada dua. Sukses atau berhasil pada saat mendapatkan amanah untuk kemudian misinya tercapai. Tapi salah satu yang juga penting adalah menjaga kesuksesan tadi dengan melakukan suksesi. Jadi sukses mendapatkan amanah dan mencapai misinya, tapi juga diikuti dengan sukses melakukan suksesi. Artinya melakukan regenerasi. Jadi apa yang sudah biasa dan bisa itu akhirnya terus terulang kepada generasi setelahnya. Ujung-ujungnya kita tahu dari waktu ke waktu konsistensi itu ada. Contoh berhasil lain adalah bagaimana melihat sampah ini. Kalau di alam undang-undangnya sampah itu disebut bahan baku. Bagi saya bahan baku sama dengan sumber daya. Artinya mampu melihat sampah itu menjadi sumber daya. Jadi jangan lagi melihat sampah itu sebagai masalah, sampah ya, musibah dan sebagainya. Ada nilainya gitu ya. Tentu dia adalah sumber daya. Tinggal bagaimana kita memberikan pendekatan teknologi, wawasan sehingga mereka bisa melihat ini sebagai sebuah sumber daya. Nah, kalau orang sudah melihat ini sebagai sumber daya, itu berarti ujung-ujungnya bisa ya. Entah secara langsung maupun tidak langsung. Intinya tidak lagi menjadi sesuatu yang mudarat tapi menjadi manfaat. Nah, apa perlu saya berikan contoh? Oh, boleh Kang, boleh kalau gitu. Nah, ini contoh ya. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang terus kita minum dan sebagainya, kita ya mungkin tinggal biarkan sampah nanti dibereskan oleh pihak tertentu. Tapi saya ambil contoh sebentar, saya ambil foto. Siap. Nah, ini saya ambil contoh ya, ini sudah merupakan botol kosong ya. Ini kita bisa lihat ini plastik ya. Ini ukurannya berapa? 300 mili ya mungkin ya. 300 mili. 330 mungkin. Nah, dari merek tertentu, kalau ini sudah diminum, maka biasakan kita buka tutup botolnya. Kemudian airnya kalau masih ada kita buang seperti ini ya. Terus goal kita adalah meminimalkan dimensi. Dimensi itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Karena apa? Ini kalau tertutup seperti ini, dibuang di tempat sampah, berarti sebagian besar dari dimensi ini sudah penuh. Karena si plastik ini dengan kondisi tertutup seolah menghabiskan tempat sekian. Maka yang perlu kita minimalkan adalah dimensinya. Kita balikkan seperti ini dan kemudian kita gepengkan atau remukan. Tapi jangan lupa sebelumnya kita lepas dulu labelnya. Kenapa? Karena jenis ini HDPE dan ini PP, ini PET berbeda-beda. Jadi dari satu botol aja beda ya? Ada 3 ya. Ini ada 2 contohnya. Jadi saya lakukan lepas lagi labelnya ya. Kemudian dibuka. Nah, kalau misalnya tidak dimanfaatkan untuk diremukan, kita bisa simpan juga dulu untuk sementara waktu nih. Si plastik PP ini tadi disimpan di dalamnya. Jadi kita simpan sementara waktu seperti ini. Tapi contoh lain, ada satu lagi. Contoh lainnya adalah seperti plastik ini, karena kita goalnya, misalnya kita habis minum di tempat umum ya,
kita balikan, kosongkan, kemudian kita bisa gapengan seperti ini. Ya. Dimensinya berkurang. Jauh berkurang. Ya. Namun akan lebih baik lagi kalau kita remukkan begini, sehingga menjadi jauh lebih kecil. Setelah demikian baru kita tutup. Iya. Jadi dari semula ukurannya sekian, dimensinya digunakan, sekarang hanya tinggal sekian. Ujung-ujungnya akan bisa lebih banyak sampah disimpan. Ini gambaran contoh. Terus ini yang berlaku untuk plastik jenis yang tidak mengandung aluminium. Tantangannya bagaimana dengan kalau kita katakan menggunakan minuman yang dibungkus dengan saset plastik, dan saset plastik multilayer itu adalah saset yang di dalamnya mengandung aluminium. Sambil contoh ya. Yeah. Ini saya mau minum nih ya. Yeah. Saset ya. Dan ada satu pembelajaran, saset ini jangan sampai terlepas sebagian dari bentuk semulanya. Bagian kecilnya gitu ya. Buang. Jangan sampai ada bagian yang terpotong, tapi kita tetap pastikan setelah kita gunakan isinya, saset ini tetap dalam keadaan satu bagian utuh. Ya. Mengapa? Karena kalau makin kecil, makin susah kita melakukan proses tindak lanjut untuk proses akhir. Ini saya tuangkan isinya ya. Yeah. Nah, dan ini kita pastikan adalah multilayer karena kita bisa lihat ya, di dalamnya adalah aluminium. Nah, ini jangan dibuang, kita masukkan kepada botol, contoh yang tadi ya, seperti ini. Kalau ini isinya PP, yang ini bukan PP, ini multilayer. Maka kita harus siapkan tempat yang berbeda, khusus. Karena yang PP dengan PP, multilayer dengan multilayer. Oke, berarti yang walaupun sama-sama plastik, tapi jangan disatukan. Ya, dan ini istilahnya ecobrick ya. Nah, bagaimana nanti apakah ini akan digunakan? Akan dimahamkan pada waktunya. Semua jenis plastik ini kita bisa menjadikan solar. Solarnya juga kualitas bagus karena kadar CN-nya setara dengan Pertadex. Pertadex itu 53, CN-nya ini bahkan bisa jadi 56. Ini sebuah pendekatan teknologi yang bagus. Ya, jadi mulai sekarang pastikan kalau ada minum saset ya tetap dalam keadaan utuh ya. Jangan ada yang digunting sebagian lepas terpisah, tapi tetap utuh seperti ini. Kurang lebih gitu. Oke, thank you Kang untuk contohnya. Ya, mungkin kita bisa lanjut lagi kan ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih saran dari Kang Wahyu untuk individu masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pengolahan sampah dan perlindungan lingkungan? Ya, ini bukan hanya untuk umum, tapi saya berharap kepada Gen Z ya, Gen Z atau Gen Z. Dan juga nanti kelompok Gen Alpha. Kenapa? Karena bagaimanapun juga adik-adik Gen Z ini adalah masa depan bangsa Indonesia. Jadi anggaplah kami ini yang kalau saya sih udah Gen X ya. Dan di atas kami ada kelompok baby boomers, mungkin sudah kepalang basah, karakternya susah diubah. Nah, kami punya harapan pada Gen Z ini. Bagaimana mereka bisa memulai dengan kesadaran. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kenapa? Dengan kita menjaga alam, insya Allah alam jaga kita. Karena apa? Bagi kami, lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang menjadi titipan anak cucu kepada kita. Maka kita mesti memastikan kita serahkan kepada mereka dalam keadaan sama baik atau bahkan lebih baik. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Pertama, tadi kita belajar ya, mata mama. Sampah itu ada tanggung jawab kita. Jadi pastikan yang hari ini kita tidak tahu menjadi mau tahu dan kemudian kita mampu bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Dan jangan jadikan beban kepada pihak lain dengan cara memindahkan sampah kita ke tempat lain, tapi tuntaskan di tempat kita. Kemudian ada area-area tertentu yang memang tidak bisa kita tangani seperti limbah plastik, limbah elektronik kemudian bahan beracun berbahaya yang memang harus ada pihak lain yang menangani. Oke, yang urusan itu bisa diserahkan kepada pihak lain, tapi sebagian besar bisa kita tangani di daerah kita sendiri. Contoh organik bisa dijadikan beragam macam-macam, bahkan juga bisa dijadikan kompos. Tinggal kita bikin katakan lubang biopori, sama-sama juga organik juga dimasukkan di sana. Dalam waktu beberapa saat, anggaplah kurang dari 3 bulan, sampah-sampah tadi justru menjadi bermanfaat buat tanah yang lebih subur, gitu ya. Nah, terus ke depan bagaimana? Stop dalam konteks individu, kita harus bebarengan. Jadi mari kita kedepankan ini masanya kolaborasi dan sinergi satu sama lain, karena kita perlu percepatan.
Kenapa perlu percepatan? Karena masalah sampah tentu tidak sederhana. Kalau sederhana sudah dari dulu beres, nyatanya belum beres. Nah, kami punya harapan kalau baby boomers, Gen X belum berhasil menuntaskan, semoga Gen Z kita berhasil menuntaskan. Dan kami-kami yang generasi sebelumnya, insya Allah akan ada bagian yang mau berkontribusi, manfaatkan kami supaya Indonesia bersih bebas sampah tahun 2025 itu benar-benar terjadi. Oke, Kang barusan Kang Wahyu tuh mention mengenai sampah elektronik. Ini mungkin pertanyaan aku dari jauh-jauh hari nih. Aku penasaran kalau misalnya ada sampah elektronik, mungkin contoh kecil aja kabel headset, misalnya kabel headset tuh rusak sedikit. Ya. Itu gimana sih cara ngebuangnya? Bukan cuma kabel headset ya, tapi kayak HP, terus baterai HP lama tuh gimana sih kan cara ngebuangnya? Nah, pada dasarnya sudah ada pihak ketiga yang juga resmi mengantongi izin dari pemegang regulasi ya untuk menangani hal tersebut. Maka kita memang mesti pisahkan ya. Dan ada katakan 5 jenis sampah dengan warna berbeda ya yang sudah dikategorikan ya. Anggaplah ini limbahnya bisa masuk B3 dan bisa masuk residu tergantung situasinya seperti apa ya. Baterai itu sebenarnya masuk B3 ya. Jadi tidak boleh dibuang begitu saja, tapi perlu ditutup ya untuk memastikan tidak memberi dampak ya. Nggak usah jauh-jauh, bahkan tusuk sate bukan limbah elektronik, tapi menjadi berbahaya manakala tusuk sate ini kemudian ngalir sampai jauh di tempat pemrosesan akhir, terus terbengkalai. Bekas sate itu kan ada daging tersisa tuh. Lama-lama ada bakteri di sana. Nah, kemudian ada misalnya pemulung lagi mencoba cari sampah yang bermanfaat, tapi kemudian dia malah ketusuk. Nah, bisa tetanus dan ada sudah korban meninggal karena itu. Nah, bagaimana dengan baterai? Baterai juga mirip-mirip. Kalau nanti dibiarkan bocor ke alam, zat-zat kimianya itu kemudian berpendar kemana-mana ya, kemudian keluar, itu nanti berbahaya bagi alam. Sehingga kita mesti memastikan sampah elektronik ini kita kumpulkan dan pada waktunya kita informasikan kepada pihak berwenang untuk diambil. Ya. Di beberapa tempat bahkan limbah elektronik ini pada saat dianggap sampah, orang yang membuang itu harus bayar. Gitu. Jadi nggak sederhana. Nah, mereka yang punya concern nanti bisa kontak kepada perusahaan-perusahaan yang memang punya kewenangan untuk menangani hal ini. Memang tidak banyak. Karena itu saya menyarankan kota kabupaten tertentu bergabung bersama-sama dalam katakan menjadi tanggung jawab regional, provinsinya membackup untuk kemudian limbah elektronik ini bisa disalurpintukan. Jadi contohnya misalnya handphone ya. Iya, handphone. Itu jelas ada bagian yang bisa berguna, contohnya adalah kamera. Kita mungkin tidak pakai lagi karena kameranya masih, tapi ada pihak lain nanti bisa memanfaatkan kamera itu. Kemudian ada yang menarik lagi, limbah elektronik itu kadang-kadang masih mengandung unsur logam tertentu yang kalau dikumpulkan punya nilai cukup tinggi. Misalnya tembaga ataupun bahkan emas. Nah, orang-orang yang menangani limbah elektronik kadang-kadang juga memproses, menseleksi sampahnya untuk kemudian apakah masih bisa dipisahkan dan pada akhirnya masih punya nilai tambah. Tapi intinya begini, penanganan limbah elektronik itu adalah oleh pihak khusus, kita pastikan kita menyiapkan memilahnya secara khusus dan diserahkan sewaktu-waktu pada saatnya. Yang penting jangan sampai limbah elektronik ini akan menjadi masalah bagi lingkungan. Oke, thank you Kang. Mungkin gimana sih pandangan Kang Wahyu untuk masa depan pengolahan sampah di Indonesia? Ya, ini jawabnya sepanjang banget ya. Nah, masa depan itu tergantung pada kita. Betul. Kita sudah punya goal, target Jakstranas Indonesia bersih bebas sampah tahun 2025. Itu tinggal 1 tahun lebih, dikit saja ya. Nah, jangan lupa kita mengenal Hari Peduli Sampah Indonesia nasional, HPSN ya. Tanggal 21 Februari itu karena kejadian di Cimahi, Lewi Gajah, dan itu kotanya saya ya. Tahun 2005 ya. Namun kita juga perlu bukan hanya tentang Hari Peduli Sampah Nasional, kita juga perlu mengenal limbah. Loh, apa bedanya sampah dengan limbah? Nah, ini seolah sama tapi berbeda. Contoh sederhana begini, limbah itu kan bagian dari proses sisa.
Kalau kita makan makanan atau minum, terus nanti keluar dari bagian pengeluaran dari tubuh kita nggak sebut yang keluar dari tubuh kita itu sebagai sampah, tapi sebagai limbah cair, ya, atau limbah padat begitu. Nah, itu contoh sesuatu yang juga harus dibijaksanai, bukan hanya sampah yang kita kenal, tapi juga limbah. Artinya, pada saat kita bicara Indonesia bersih bebas sampah, bukan hanya urusan sampah semata yang dimaksud, tapi juga urusan limbah, ya. Dan kita harus punya kesadaran bagaimana menangani sampahnya dan juga bagaimana mengenai limbahnya. Kemudian kesadarannya harus kolektif. Bukan saja di satu individu tertentu atau sekelompok, tapi semuanya. Tentu kita memang perlu punya waktu untuk saling berbagi dan pada akhirnya sampai sebuah standar tertentu. Namun hal ini hanya bisa tercapai juga selain kesadaran dari Gen Z, terutama menurut saya kami harapkan regulasi dari pemerintah itu sudah ada. Tinggal bagaimana mengawal supaya pada akhirnya memang menjadi sebuah katakan style yang berubah, bertumbuh dan berkembang menjadi sesuatu katakan gaya hidup gitu. Nah sekarang apakah ini menjadi gaya hidup? Belum tentu. Goal kita adalah jadikan ini gaya hidup. Iya. Ya. Oke, mungkin terakhir karena aku takutnya Kang Wahyu ada agenda lain. Santai. Apa pesan terpenting yang ingin Kang Wahyu sampaikan kepada audiens kita tentang pengolahan sampah dan juga perlindungan lingkungan, Kang? Ya. Ini lebih pada generasi muda dan juga generasi saya yang masih terpanggil, ya. Bahwasanya jangan sampai kita menjadi bagian dari makhluk yang membuat kerusakan di alam atau di muka bumi, ya. Mari kita menjadi bagian kelompok yang saling menasihati dalam kebenaran, ya. Kemudian konsisten melakukannya, ya, istiqomah melakukannya karena ini menjadi bagian dari peradaban. Nah, dulu ada yang bilang sebuah perusahaan akan dikenal dari WC-nya. Jadi orang menilai perusahaan itu dari cek dulu WC-nya. Nah sekarang kita bisa mengenal suatu peradaban bangsa atau negara, kita cek bagaimana mereka menangani sampahnya. Nah kalau kita memang sudah bijak dalam konteks sampah tadi dan bisa diakui sebagai negara yang teruji dan terpuji, insya Allah berarti kita sudah naik kelas. Tapi kalau belum, ini menjadi PR kita bersama. Yuk segera tuntaskan sebelum tahun 2025 kita bisa menjadi sebuah negara yang bangga menyatakan Indonesia bersih bebas sampah di tahun 2025. Kurang lebih demikian. Oke, thank you Kang untuk sharing-sharingnya sama pesan-pesannya. Jadi semoga di podcast kita hari ini jadi pelajaran penting nih buat generasi kita dan juga generasi sebelum-sebelum kita supaya ketika kita nanti di masa yang akan datang kita bisa membuat lingkungan kita lebih indah lagi gitu. Oke, mungkin segitu aja. Thank you atas sharingnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.